Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema agar mantan dan orang ketiga saling membenci hingga hari kiamat. Ya, jadi rasa kasih, rasa sayang itu hanya bisa kita upayakan. Ya, seperti halnya orang bertanya, apakah betul hati kita itu bisa kita manajemen? Ya, manajemen hati, kan banyak tuh kita dengar tuh istilah itu. Sesungguhnya bab urusan hati itu adalah hak Allah 100%. Ya, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Kita hanya berusaha, berupaya agar hati itu menjadi baik. Tetapi kita tidak akan pernah bisa memanajemen hati kita. Yang kita lakukan misal kita mendengarkan pengajian, majelis taklim, tausiah agar mendapatkan motivasi untuk berbuat baik. Itu namanya mengkondisikan hati agar menjadi baik, ya. Kemudian kita berteman dengan orang-orang yang baik agar juga selalu terinspirasi, tergerak untuk menjadi orang yang baik, ya. Kemudian kita berusaha untuk selalu mengerjakan kebaikan, berbagi, sedekah, dan seterusnya. Tujuannya apa? Agar kita terbiasa berbuat baik, ya. Itu namanya mengkondisikan. Pada akhirnya, apakah hati kita betul-betul menjadi baik atau tidak baik, itu tergantung hidayah yang Allah berikan, ya. Nah, tugas kita berusaha berdoa untuk selalu menjadi orang baik, tetapi nanti keputusan finalnya tetap di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendak Allah, ya. Nah, ini bab hati. Ketika Anda pengen seseorang mencintai Anda, apa yang Anda lakukan? Berusaha kelihatan cantik di depan dia. Maka kalau zaman masih SMA atau kuliah dulu tuh saya amati, ya, kalau cowok yang ditaksir oleh seorang wanita ini akan lewat, wah itu sibuk tuh berdandan, mengeluarkan bedak, mengeluarkan lipstick begitu, ya, agar kelihatan cantik. Yang laki-laki juga begitu. Kalau mau papasan atau ngelewati wanita yang dia taksir, itu langsung mengeluarkan sisir, ya, untuk merapikan rambut. Kemudian bercermin, melihat sudah rapi atau belum, sudah ganteng atau belum, dan seterusnya. Itu yang bisa kita usahakan, ya, termasuk juga ketika ketemu yang bersangkutan. Kalau biasanya ngomongnya keras dan meledak-ledak, sekarang berusaha untuk ngomong yang santun, yang pelan, ya, agar terkesan orangnya lembut, romantis, dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya, apakah yang bersangkutan menyukai kita atau tidak? Ya, segala sesuatunya kembali kepada kehendak Allah. Ya, ada tidak orang yang sudah berusaha, ya, jungkir balik, ngejar-ngejar seorang wanita atau ngejar-ngejar seorang laki-laki agar mencintai dia, dan ternyata dalam perjalanannya gagal total? Ada tidak? Ada, banyak.
Ada tidak orang yang kemudian sudah mencoba berkali-kali menyatakan cintanya kepada orang yang dia cintai dan ternyata juga berkali-kali ditolak, padahal dia sudah berpegang tuh kepada quote ya, bahwa ketika orang rajin latihan, maka hasil ya tidak akan pernah mengkhianati usaha, katanya begitu. Jadi kalau dia gigih ya, ditolak sekali, dia coba lagi, ditolak lagi, dia coba lagi, ada tidak yang tetap gagal? Akhirnya wanita yang dia cintai nikah juga dengan orang lain, meninggalkan dia kesepian, sedih, dan seterusnya. Makanya banyak kan tuh video-video YouTube yang datang ke acara pernikahan orang yang dia taksir kemudian nangis-nangis ya. Nah, jadi ini ketika memang dalam urusan hati ya, begitu juga membenci. Orang bisa saja ya kemudian ngompor-ngompori ya untuk membenci kita, tetapi ketika hati orang itu memang sudah kuat ya, dia terus berlindung, memohon perlindungan kepada Allah agar terhijab atau terlindungi dari bisikan-bisikan manusia tadi ya. Tetapi harus ada usaha juga kan. Jadi ketika ketemu temannya satu kali dipanas-panasi untuk membenci kita, dia seharusnya sadar, wah ini sudah tidak beres nih, jangan ketemu lagi. Nah, tetapi ketika dia ketemu terus ya, sangat mungkin yang bersangkutan membenci kita tadi. Tetapi bisa tidak yang bersangkutan membenci kita tanpa kemudian dipanas-panasi oleh orang lain? Bisa juga. Ya, karena itu urusan hati itu segala sesuatunya, apakah akan mencintai ataukah akan membenci ya, itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang nih Anda melihat mantan dengan orang ketiga, sedang happy, sedang romantis, sedang bulan madu, sedang bahagia, dan seterusnya. Ya, meninggalkan Anda kesepian, sendirian, ya. Dan Anda pengen mereka saling membenci, maka apa yang bisa Anda lakukan? Anda akses juga tidak punya, mau komunikasi misalnya, ini mantan Anda ini mau Anda ceritakan semua kepada orang ketiga tentang karakter aslinya dan seterusnya. Lah seluruh jalur komunikasi Anda diblokir, ya mungkin tinggalnya juga sekarang berbeda kota, berbeda provinsi, sehingga tidak mungkin ketemu juga ya. Maka bagaimana caranya agar mereka saling membenci dan kemudian mantan kembali kepada Anda? Ya jawabannya kembali kepada doa. Ya, Anda berdoa mohon kepada Allah agar mantan dan orang ketiga saling membenci ila yaumil qiyamah ya, dan mantan sadar untuk kembali kepada Anda. Bisa tidak manusia itu saling membenci selamanya? Bisa ya, seperti yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64 ya, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah ya, dan kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat ya. Karena itu maka teruslah berdoa dan berdoalah dengan sungguh-sungguh agar Allah berikan jalan agar mantan sadar
dan bisa kembali kepada Anda. Dan kalau sudah kembali, jangan sampai mengurangi semangat Anda untuk terus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, ya. Karena beberapa kali saya katakan perpisahan itu adalah ujian. Banyak orang berhasil dengan ujian perpisahan menjadi lebih dekat kepada Allah. Tetapi begitu apa yang dia inginkan sudah dia dapatkan, dia kemudian menjauh kembali dari jalan Allah. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.